Teori Le Chatelier yang mempelajari tentang bagaimana keadaan kesetimbangan pada reaksi bolak-balik yang dipengaruhi oleh suhu, tekanan, konsentrasi, serta volume. Secara umum kita akan memiliki reaksi kesetimbangan seperti ini, di mana kita akan memiliki di sini reaktan, kemudian keadaan kesetimbangan di mana reaksinya terjadi bolak-balik dan kita akan memiliki produk. Akan tapi ketika reaksi bergeser ke arah kanan, maka ini artinya kita akan memiliki produk yang lebih banyak. Dan begitu juga sebaliknya, ketika reaksi bergeser ke arah kiri, itu artinya kita akan memiliki konsentrasi reaktan yang lebih banyak. Lalu bagaimanakah berapa faktor ini mempengaruhi reaksi kesetimbangan? Menurut Chatelier, jika suatu sistem kesetimbangan mendapatkan aksi, maka sistem akan bereaksi untuk mengurangi gangguan tersebut melalui pergeseran kesetimbangan. Artinya, ketika ada aksi berupa perubahan suhu, tekanan, konsentrasi, dan volume, maka akan terjadi proses pergeseran kesetimbangan. Contohnya reaksi pembentukan amonia berikut. Di sini kita memiliki gas nitrogen, gas hidrogen yang bereaksi menghasilkan gas amonia, di mana reaksi ini menghasilkan energi yang berupa sebesar 46,2 kJ per mol. Artinya reaksi ini berlangsung secara eksoterm, yaitu melepas kalor. Pada reaksi yang terjadi secara eksoterm, kebalikan dari reaksi ini pasti endoterm. Lalu apa yang akan terjadi ketika kita memberikan suhu yang lebih rendah atau suhu diturunkan? Maka reaksi akan bergeser pada reaksi yang melepas kalor atau eksoterm, sehingga pada kasus ini kita akan memperoleh produk dari reaksi kita yang berupa amonia dengan konsentrasi yang lebih besar. Lalu bagaimana jika suhu ditingkatkan? Maka reaksi akan bergeser pada reaksi yang menyerap kalor atau endoterm. Dalam hal ini artinya adalah kita akan memperoleh reaktan yang lebih besar daripada produk. Reaktan di sini nitrogen dan hidrogen. Bagaimana dengan tekanan? Bila tekanan pada kesetimbangan gas diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang lebih kecil. Sebaliknya, bila tekanan gas diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang lebih besar. Apa artinya hal itu? Mari kita lihat. Ketika tekanan diberikan lebih besar, mula-mula kita pelajari dulu tekanan artinya adalah jumlah unit partikel per volume. Ketika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah partikel yang lebih sedikit. Mari kita lihat dalam reaksi ini, nitrogen memiliki 1 mol partikel dan hidrogen 3 mol partikel, menghasilkan amonia berjumlah 2 mol partikel. Untuk teman-teman lebih jelas, ini bisa dilihat dari koefisien reaksinya. Nitrogen di sini memiliki koefisien 1, hidrogen koefisiennya 3, dan amonia koefisiennya 2. Maka partikelnya ini 1, 3, dan 2. Sesuai aturan ini, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah partikel yang lebih kecil. Ketika tekanan diperbesar, maka artinya kita akan memperoleh volume atau kita akan memperoleh jumlah yang lebih banyak pada jumlah partikel yang lebih sedikit, yaitu pada produk kita. Dalam hal ini amonia. Pemberian tekanan yang lebih besar akan memberikan efek pada produk yang lebih besar, yaitu produk amonianya. Bagaimana jika tekanan diperkecil? Yaitu menghasilkan kesetimbangan yang bergeser ke arah mol yang lebih besar. Dalam hal ini reaktannya, sehingga kita akan memperoleh keadaan reaktan yang lebih besar daripada produknya. Selanjutnya adalah tentang konsentrasi. Bagaimana pengaruhnya? Ternyata konsentrasi ini memberikan pengaruh berupa pergeseran ke arah produk reaksi.
untuk mengurangi konsentrasi reaksi sampai kesetimbangan baru dicapai. Begitu juga sebaliknya. Artinya adalah jika salah satu posisi kiri ataupun kanan ditambahkan, maka akan terjadi pergeseran ke arah sebaliknya. Contoh saja, ketika kita perbesar di sini pada volume nitrogen, maka yang akan terjadi adalah pergeseran kesetimbangan ke arah produk atau arah kanan. Sehingga kita akan peroleh di sini gas amonia yang lebih besar. Seperti ini. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita memiliki gas amonia yang lebih besar, konsentrasi amonianya diperbesar, maka kita akan mendapatkan pergeseran reaksi ke arah kiri, yaitu reaktannya menjadi lebih besar. Begitulah keadaan perubahan konsentrasi dalam kesetimbangan. Salah satu konsentrasi ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser pada sisi sebelahnya. Selanjutnya, bagaimana dengan volume? Volume diperbesar, artinya kita menambahkan pelarut ke dalam sistem. Menambahkan pelarut ke dalam sistem artinya memberikan proses pengenceran. Itu menyebabkan sistem menjadi lebih encer. Sehingga dalam hal ini, bila volume sistem kesetimbangan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas yang mempunyai jumlah partikel yang lebih besar. Begitu sebaliknya. Sehingga dalam reaksi ini yang memiliki jumlah partikel yang lebih besar itu sebelah kiri, yaitu reaktannya. Artinya adalah reaktannya akan memiliki konsentrasi yang lebih besar.